Oke, akhirnya kita kembali ke studio 3 di rumahnya Profesor Hendra Iskander. Ada 1 bulan nggak ketemu ya? Tiga Ya. mingguan. Hah? 3 mingguan. 3 ya Hampir kira-kira. 1 bulan lah ya. Nah. Jadi kawan-kawan kita punya studio itu ada 3. Studio 1 itu di Karawang, studio 2 itu di Jagatkarsa, studio 3 itu di sini. Studio 4-nya di lapangan. Studio 4 di lapangan. Itu tadi malam itu sampai keliling-keliling mencari studio 4 nggak ketemu, akhirnya balik ke studio 1. Cuma isi bensin nih keliling-keliling. Gue pengen cerita ini, enggak, Dad. Jadi gini, di Eropa dulu, pada waktu zaman abad, boleh dikata abad ke-8 ya, pada waktu itu gereja yang berkiblat di Vatikan itu menguasai hampir seluruh kerajaan Eropa. Artinya begini ya, bahkan raja-raja Eropa pun ketika akan mengeluarkan suatu kebijakan ataupun peraturan apapun, dia harus minta persetujuan dari Vatikan, dari pihak Ya, gereja. semacam kalau sekarang fatwa ya, fatwa MUI gitu ya. Fatwa MUI, ulama, ya. fatwa MUI, Iya. kira-kira demikian. Artinya bisa aja lebih tinggi ketika fatwa disampaikan bisa lebih tinggi, artinya tingkat ini otoritasnya Otoritas antara gereja. fatwa dengan artinya aturan gereja, aturan kerajaan, ya. dengan kebijakan kerajaan kan gitu. Oke ya. Hmm. Yang ketika itu ketika ada sesuatu hal yang muncul di permukaan dan tetapi dianggap oleh masyarakat itu tidak ada, itu akan ada pemberontakan kan demikian kan, sejarah itu kan dari dulu seperti itu. Muncullah pemberontakan dan kemudian isunya itu bahwa petinggi gereja di Vatikan itu Ini disebut paus, apa? pop. Hah? Paus ya? Pope. Pope ya, paus itu adalah antikristus. Karena memang sama-sama kita tahu bahwa Vatikan itu kan lebih memuja ibunya Kristus kan, Bunda Maria, ya kan, daripada Kristus itu sendiri. Dan kemudian gerakan inilah disebut dengan Protestan, karena ingin mengembalikan bahwa pengabdian, bukan pengabdian disebutnya apa ya, penyembahan lah gitu, lebih ke Kristusnya daripada ke Marianya. Nah, tetapi kemudian kemarinya itu juga tidak menyelesaikan keadilan. Dianggap Tidak memberikan keadilan. Dianggap ya. Dianggap. Karena kan keadilan itu konsepnya kan ya siapa yang merasakan kan, ini sekali, artinya kan apa, personal sekali ya. Personal, kan? iya. Artinya kan keadilan dari pihak mana dulu nih kan? Iya. Atas nama siapa dulu keadilan Iya. kan begitu sebetulnya. Oke. Kemudian muncul gerakan baru lagi, anti gereja, anti agama. Nah, gerakan baru ini kemudian disebut dengan satanisme. Isunya pada waktu itu orang-orang yang berada di aliran apa disebutnya, antitesis daripada gereja tadi adalah orang-orang penyembah setan. Padahal sebetulnya tidak, karena mereka itu bahkan tidak percaya agama dan Tuhan, jadi lebih kepada ateis sebetulnya. Sementara setan itu adalah justru adalah produk daripada agama kan, produk daripada kejahatan yang simbol kejahatan, simbol lawan dari Tuhan, lawan daripada Tuhan. Nah, muncullah konsep itu tadi, konsep satanik tadi, atau satanisme ya disebutnya ya. Kemudian pihak gereja melawan orang-orang yang berada di pihak sana, terutama orang-orang yang nyata-nyata memakai simbol Lucifer sebagai gerakannya, itu dianggap adalah penyihir. Nah, pada waktu itu masyarakat itu sangat benci oleh penyihir, jadi gereja memakai konsep isu yang ada dalam pikiran masyarakat ini bahwa mereka itu adalah penyihir dan layak untuk dibunuh, begitu ceritanya. Oke ya. Nah, kemudian kemarin-kemarinnya ternyata
bahkan satanisme itu sendiri pun yang menjadi lebih berkembang. Serius banget nih ya. Gue harus mendengar orang nih. Ya. Jadi nanti akan ada gue tanya lu nih, artinya gue minta pendapat lu nih, atau menurut lu tuh kan kesimpulannya bagaimana? Terjadilah dua varian besar satanisme itu sendiri. Ada satanisme ateis dan ada satanisme teis. Satanisme ateis itu adalah orang-orang yang memakai simbol setan sebagai bahwa setan itu adalah keburukan yang merupakan bagian daripada diri manusia. Dan manusia untuk mencapai kepada pencerahan, dia harus menghancurkan dulu dirinya dalam keburukan. Oke ya. Nah, ada satanisme teis. Satanisme teis ini bukan menganggap setan sebagai dewa, tapi sebagai simbol yang di luar dirinya untuk membuat mereka mendapatkan pencerahan. Nah, ini sejarah yang gue baca. Sesuatu yang disembah lah ya. Boleh dikata begitulah, sesuatu yang kemudian disembah. Ya, untuk membuat mendapatkan suatu pencerahan tadi. Nah, gue pengen lihat pendapat lu itu bagaimana tentang aliran satanisme atau ini satanisme. agak sensitif ya. Karena kita bicara sudah dimasuk kepada ranah religi. Disclaimer dulu ya. Jadi pembicaraan kita mohon ditanggapi sebagai sebuah issues gitu ya. Untuk teman-teman Katolik tentu saja bukan mendiskreditkan ya, maksudnya bukan untuk itu. Sekedar lebih kepada edukasi ya, sih. Brainstorming. Di pertama kali mungkin isu sensitif ini mungkin harus ditangkap dengan pikiran yang terbuka dulu. Ya. Nah, kalau pikiran kita. Tapi kalau untuk Bu ini artinya untuk ya khususnya Kristen jauh lebih terbuka sebenarnya seharusnya. Kalau Katolik kayaknya agak justru agak lebih strict daripada justru ya yang gue tahu bahwa Katolikisme itu jauh lebih kaku daripada Islam yang paling fundamentalis. Jadi bahkan kesetiaan mereka terhadap gereja itu dalam Katolikisme itu ada tidak sah sebelum dia dibaptis, sebelum memiliki nama baptis. Kan. Iya. Ada Yohanes, ada Fransiskus. Iya, gue pelajari itu juga ya. Kalau kita bicara hal ini, Kristen dan Katolik adalah dua hal yang berbeda. Kristen itu adalah gerakan yang diawali oleh para politisi Eropa. Katolik itu sebetulnya Katolik juga lucu nih. Dulu perebutan Vatikan itu bisa ada di Vatikan, sebetulnya berebut juga. Dua negara yang berebut Vatikan. Satu Roma, Italia, dua Spanyol. Oke. Spanyol menganggap bahwa negaranya itu layak menjadi pusat dari semua Katolik. Oleh karena itu semacam kiblat lah. Kiblat. Katolikisme yang ada di Indonesia Timur itu bukan Katolikismenya Roma. Spanyol. Tapi yang ada di Timur Timur, NTT, dan ada di Pulau Jawa itu lebih Roma. Sehingga ada sebutan Katolik Roma dan Katolik non Roma. Oke, kita sebelum bahas satanisme tadi itu nih ya. Perbedaannya apa? Jadi ada namanya konsili. Saya punya teman namanya pelanggan asinan saya di Gandaria City ya, Mbak Christian Rungkat. Salam Mbak Christian Rungkat ya. Mbak Christian Rungkat ini ordonya adalah Katolik Ortodok Rusia. Itu beda lagi. Roy Martin itu Katolik Ortodok Rusia. Kalau yang di sebentar gua potong. Mereka nggak berkiblat ke Vatikan? Tidak. Dia punya pausnya sendiri. Lanjut. Dia punya santonya sendiri. Tapi itu menjadi dilema lah ya dalam tubuh Katolikisme. Arti Katolik artinya patuh. Jadi kalau kamu Katolik itu bukan agama. Patuh. Harus disebutkan. Nih, Katolik sama siapa nih? Ya, lo patuh sama siapa? Ya kan ke ini Katolik Roma berarti kan patuh ke Roma. Kalau Katolik Rusia patuhnya pada Konsili Masedonia. Kalau ini Konsili Nisea, ada konsili-konsili lain yang dinyatakan apokripa atau konsili yang terlarang. Seperti terlarang oleh siapa?
Bukan terlarang ya. Bukan tidak sah, tidak terlalu resmi. Oke. Seperti gereja ortodok Mesir. Itu Katolik. Bentuk ibadahnya persis sholat. Oh gitu. Katolik yang Mesir. Iya, iya. Nah kalau Katolik Roma itu kalau berdoa begini. Bapa kami di sorga, dimuliakan namamu. Iya, Nah, iya. kalau Katolik Itu sering Rusia kita itu lihat beda lagi. Gitu. Jadi kalau di Islam mazhab Mazhab. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Hmm. Tapi dalam Katolikisme sendiri itu tidak gampang menyatukannya. Gitu. Sehingga terjemahan Katolikisme itu begitu rumitnya. Sehingga gue sendiri kalau nanya Katolik apa kadang-kadang bingung gue gitu. Oke. Kebingungan gue. Oke. Nah kalau kita bicara kalau Mas Leonardo Rimba menyatakan bahwa Kristen itu bukan Katolik. Oke. Christianity is Christian. Catholicism is something different. Oke. Tetapi pada umumnya publik tidak bisa membedakan atau tidak membedakan. Jadi saya sendiri sebelumnya berpikir ketika menyebut Kristen, ya Kristen itu berarti yang ada di dalam pikiran saya sudah menyebut dua bagian Daripada Katolik dan Protestan. Nah. Betul. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Bahkan Kita Protestan membahas ini ya. Bahkan Protestan sendiri pun ternyata banyak varian-varian juga. Protestan sendiri ada namanya Anglikan. Maksudnya Katolik, oke, lanjut. Katolik. Protestan sendiri contoh juga ada garis batas yang semu antara Katolik dan Protestan, misalnya gereja Anglikan Inggris. Karena Ratu Inggris tidak menyatakan patuh terhadap Paus. Oke. Oke. Dia menyatakan bahwa kedudukan Raja Inggris Lebih tinggi. sejajar. Oh, sejajar. Sejajar dengan Paus. Paus. Itu yang menyebabkan perang antara Inggris dengan Perancis. Karena Perancis menganggap perwakilan Vatikan di Eropa pada saat itu. Ya, seharusnya mereka merujuk kepada bahwa ini otoritas ini harusnya lebih tinggi daripada kerajaan. Nah, ribut lah di Louis keberapa terjadi keributan, nama tokohnya namanya Joan d'Arc misalnya. Joan d'Arc melihat bahwa tidak ada perbedaan antara gereja Anglikan dengan gereja Katolik. Uniknya lagi Katolik Perancis akhirnya ini masih zaman kegelapan lu ceritanya enggak belum? Setelah. Oke, lanjut. Nah setelah itu ya delik sejarah dalam Katolikisme itu begitu rumit. Gue punya buku hampir ada 9 volume yang bicara tentang Katolikisme. Dan gue sendiri sampai sekarang nggak ngeh banget gitu ya. Mempelajari tentang Katolikisme itu begitu rumit. Ternyata tidak sesederhana itu. Nah kalau cerita tentang Satanisme sebetulnya akarnya itu di zaman sebelum adanya Perjanjian Lama. Jadi, sebelum Perjanjian Lama, oke. Berarti ini levelnya dari sebelum ada Perjanjian Lama. Perjanjian Lama sekarang Perjanjian baru. Jadi ada tiga fase nih yang harus dilalui. Yang Perjanjian sebelum Perjanjian Lama ini yang cenderung disebut Satanisme. Jadi surat-surat atau catatan-catatan sejarah sebelum Perjanjian Lama, khususnya misalnya catatan Nuh, Enoch, Idris, Ezekiel, dan nabi-nabi Yahudi yang tidak masuk ke dalam Bible, seolah-olah dan seakan-akan tidak resmi ajarannya. Oke, sebentar gue potong. Dan itu langsung dikategorikan atau diasumsikan sebagai satan. Betul, sebagai gairah kesetanan gitu. Oke, sebentar gue potong tadi. Jadi berarti sejarah yang gue dapat informasinya itu, apakah ada kolerasinya dengan ini atau sama sekali yang barusan gue bicarakan di awal atau sama jadi sekali? sebelum adanya Trinitas, sebetulnya ini satu hal yang menarik ya. Ada asumsi-asumsi bahwa istrinya Nabi Muhammad itu Kristen. Pamannya Nabi Muhammad itu Kristen, bukan Katolik. Sumber dari mana tuh? Hadis bahwa Khadijah itu
adalah Kristen Nasorit ketika Trinitas belum ada. Gitu. Naufal bin Warakah bin Naufal itu juga pendeta. Tapi Kristen Nasorit, Kristen yang monoteis, bukan Kristen yang Trinitas. Tuhan menjadi Trinitas itu ditetapkan ketika Konsili Nisea. Jadi doktrin Trinitas. Doktrin itu tidak boleh dipertanyakan. Kalau seorang Kristen atau Katolik mempertanyakan Trinitas, belum murtad. Nabi Muhammad juga kan belajar. Konsep yang sama seperti itu. Iya, artinya enggak, dia juga belajar kan dengan ibu susunya yang asli memegang agama yang lebih ortodok lagi kan? Sama Ya, kasusnya. sebenarnya kan memang karena jadi gini, wilayah kan mereka berada dalam satu wilayah. Satu kawasan mau ini. tidak mau. Iya. Artinya kan pemikiran. Kalau saya ya artinya sistem keyakinan bagi saya juga munculnya dari pemikiran. Artinya pemikiran-pemikiran itu kan saling mempengaruhi. Artinya ya itu tadi Muhammad ketika berada di dalam wilayah itu, maka artinya pemikiran-pemikiran sebelumnya mempengaruhi pemikiran Muhammad, sehingga ada beberapa ritual atau ada beberapa istilah yang mirip atau sama persis gitu loh. Ya pemikirannya ibu susunya Nabi Muhammad itu kalau nggak salah siapa itu? Halimatus Sa'diyah. Nah, Halimatus Sa'diyah itu Nah, sekarang kita kembali ke ini. ke satanisme ya. Oke, kita Kenapa balik lagi berkembang ke sana nih? Enggak. Ah, Tapi oke, tapi itu ada oke. korelasinya. Jadi Ya. dalam Islam sendiri juga ada kajian tentang jin, iblis. Oke. Ada. Eropa sebelum masuknya ajaran dalam tanda petik Kristen itu pagan. Paganisme. Pagan. Jadi satanisme itu adalah dalam tanda petik adalah agama pagan. Awalnya. Awalnya agama pagan tidak menyembah Tuhan yang laki-laki. Tuhannya feminin. Nah, itu tercermin pada kartu tarot. Ya ingat ingat gua pernah gua baca ya. Kartu tarot itu adalah sisa-sisa jejak-jejak sihir Eropa. Dalam bentuk simbol-simbol kartu tarot. Ya. Yang kita bisa lihat hari ini, kalau kita lagi main kartu tarot, ketahuan pihak gereja, sempal pala lo lagi mempraktekkan witchcraft, sihir. Mempraktekkan praktik-praktik pagan. Iya, sihir. Gitu. Sihir-sihir. Ahli sihirnya zaman sekarang disebut alkemi. Nah, ilmuwan itu dianggap ahli sihir. Padahal itu alkemi itu alkimia, kimia, ahli kimia, sains. Kan? Ahli sains. Sehingga setan itu tidak lain adalah sains yang memusuhi tanda petik agama-agama fundamental. Tidak Ya, hanya kan kemunculan Dajjal sama dong dengan artinya ini kemunculan sains tentang artinya. Betul. Oke. Setan itu sains. Segala sesuatu yang disainskan oleh pihak fundamental agama apapun, mau itu Kristen, mau itu Katolik, mau itu Hindu, mau itu Islam, mau itu Bahai, mau itu agama penyembah tiang listrik sekalipun, ketika satu doktrin itu dipertanyakan, maka dia menjadi satanic version. Sebentar, gua ke Dedi nih. Tadi kan sempat lo bilang bahwa ya betul memang ada nggak tahu di Al-Quran atau nggak tahu di hadis itu bahwa di akhir zaman tertentu yang muncul itu adalah Dajjal, dan menurut lu Dajjal itu adalah ilmu pengetahuan. Ya ketika kita berbicara ini maka Dajjal itu adalah ilmu pengetahuan. Betul. Gue sepakat. Gini, penemuan-penemuan ilmuwan atau berdasarkan hasil riset-riset yang artinya nanti ke depannya membatalkan daripada doktrin atau meruntuhkan doktrin yang membuat orang artinya berpikir, artinya yang selama ini doktrin tidak bisa dipercaya sehingga bisa dilogikan dan artinya dibuktikan bahwa apa yang mereka yakini kan ada konsep nih, sistem keyakinan itu orang berada dalam sebuah kondisi merasa meyakini sesuatu. Berada dalam kondisi meyakini itu bukan berada dalam kondisi kebenaran. Betul. Tapi asumsi benar. Yang disebut dengan keimanan tadi. Artinya kan asumsi. Kenapa? Karena sistem keyakinan itu bukan merujuk artinya ketika orang berada dalam sebuah sistem keyakinan mereka berpikir sudah berada di jalan yang benar, oke? Tapi persoalannya istilah sistem keyakinan ini merujuk orang berada dalam sebuah kondisi yang belum tentu benar atau belum tentu juga salah.
Dan sains memvalidasi mana yang memvalidasi benar, bahwa ini yang benar adalah sebuah kebenaran melalui berbagai data dan Pembuktian. Pembuktian. Sementara Ya. sistem keyakinan bisa saja itu dibenarkan atau tidak dibenarkan atau tidak sejalan dengan sains. Nah, dalam Al-Quran disebut juga teknologi itu dabbah, binatang yang berbicara dalam bahasa manusia. HP itu dabbah, Oh, ya. sesuatu yang melata di atas perutnya Oke. dan berbicara dalam bahasa manusia. Itu dabbah. Dabbah itu peliharaannya Dajjal. Gitu. Jadi barang siapa yang mencoba untuk belajar sains, rata-rata loh, Akan berujung akan di ujungnya al-murtadin. Oh. atau berujung menjadi simbol si Dajjal itu sendiri. Simbol Iya. dari satanisme itu sendiri. Nah, kembali ke Nah. satanisme tadi yang kemudian coba dilanjut tadi tuh. Nah, kalau satanisme klasik dalam sejarah itu yang mencatatkan itu namanya ilmu tentang segel Sulaiman. Bahwa orang yang bisa memenjarakan semua setan dan semua kekuatan iblis itu hanya Nabi Sulaiman. The Seal of Solomon. Makanya dia pakai simbol itu Nabi Sulaiman. Nah, di Al-Quran dijelaskan bahwa setan-setan itu sampai tidak tahu kalau tongkatnya Nabi Sulaiman sudah rapuh. Jin-jin dan setan-setan itu nggak tahu. Jadi kira mereka itu dia masih duduk aja di Dia situ masih kan? hidup. Nah, Nah. masih hidup dan duduk di situ. Nah, gitu. baik Islam, Katolik dan Yahudi mempercayai bahwa Sulaiman memiliki kekuatan untuk bisa mengendalikan iblis dan setan. Penjara setan itu dipenjarakan pada kotak 72 kotak yang namanya tetragrammaton. Nah, Mas Leonardo Lima tahu nih. Teman-teman praksis apa namanya segel Sulaiman, Solomon Seal tahu. Biasanya cirinya itu pakai kalung. Jadi kalau di jalanan gue lihat ada orang pakai kalung Seal of Solomon, Berarti dia gue hati-hati nih ngomong. satanisme tadi penyembah setan. Bukan penyembah setan, orang yang dianggap mampu mengendalikan Setan. Oh. Setannya itu dipenjara di Di dalam kalungnya tadi. dalam kalungnya. Nah, satu ketika di sebuah pertemuan SI gue ada seorang wanita cantik. Dia menggunakan Seal of Solomon. Ini Gue baca. pengalaman empiris nih ya. Iya, gue baca tulisannya. Itu Lilith ya? Apa? Lilith. Langsung dia tutup. Gue tanya, kamu tahu siapa saya? Gue itu Lucifer. Yang bilang lu gitu siapa? Gua sengaja Oh. mancing gitu. Oh. Terjadi konfrontasi antara Lucifer dan Lilith. Memang tidak pernah bisa disatukan. Ada nama satu setan yang paling disenangi oleh para penyembah setan, namanya Belial. I summon the Belial. In the name of the non-Christ. In the name of deepest darkness. Simbolnya apa simbolnya? Belial itu salah satu simbol yang umumnya jadi Baphomet, kepala kambing. Nah, Oh, bukan. ini gini. Artinya ketika kita berbicara ini, termasuk berbicara tentang Lilith, berbicara tentang beberapa ini tadi yang kita sebut sebagai simbol. Di tengah masyarakat atau di tengah publik, itu mempersepsinya berbeda. Persepsi yang berbeda jadi Oh, jadi bias. Persepsinya berbeda sesuai sejauh mana artinya cara berpikir mereka. Orang-orang yang percaya gaib maka berpikir bahwa simbol-simbol ini adalah bentuk sosok. Oke? Artinya ketika orang-orang yang percaya gaib maka dia akan mensimbolkan Dajjal sebagai apa? Bentuknya apa sih gitu kan? Ya bentuknya bagaimana? Maka digambarkan semacam sesuatu hal yang ini Mata ini satu mata lah. satu segala macam. Kenapa? Ini tentang sejauh mana artinya cara berpikir orang ini tadi. Gitu loh. Nah, bagi orang-orang yang artinya tidak terikat dengan sistem keyakinan atau udah cenderung menjadi ateis, maka simbol-simbol ini Netral. dibaca sebagai itu tadi satu ilmu pengetahuan, satu sebagai artinya sebagai sesuatu hal yang tidak berhubungan dengan apa yang disebut orang sebagai gaib. Jadi kesimpulannya, setan itu sains. Nah, ketika kita berbicara itu maka ini yang berbicara adalah orang yang tidak percaya gaib sebenarnya. Betul. Oke. Betul. Iya kan? Jadi Kehilangan kepercayaan. Jadi begini,
Hilang kepercayaan. Hilang kepercayaan. Jadi begini, artinya inilah kenapa jadi berbicara tentang konsep satanik ini sendiri, ya ketika orang-orang berbicara tentang satanik itu tadi sejauh mana cara mereka berpikir. Sekarang kita kembali ke Mongol. Mongol yang selalu berbicara tentang bahwa dia pernah berada di lingkungan satanik. Bang Mongol ini kan mantan jenderal satanik Asia. Ya, Betul ya? betul. Betul. Oke kan? Oke. Nah, dia menggambarkan karena dia menggambarkan satanik itu simbol-simbol itu sebagai setan Sebagai yang satu yang sebenarnya. setan yang sebenarnya. Secara bentuk ya, secara bentuk. sosok gitu. Iya, secara sosok, artinya dia menggambarkan itu adalah sesuatu entitas. Dan di dalam YouTube itu juga yang gua tonton tentang Mongol tadi, dia menyembah loh. Lah, Dia menyembah iya. setan itu tadi. Iya. Ya begitu tadi kan? Nah. Ya, tapi ya gue melihat ada ambivalensi itu ketidakjelasan posisi duduk. Jadi sebetulnya Mas Mongol mau bicara apa sih ketika dia ngomong mengeluarkan Ya kalau menurut pendapat saya karena orang tertarik dengan itu, dia kan konten kreator. Kalau menurut gua juga begitu, lebih kepada Jadi dia konten kreator pada karena konten aja. orang ingin mendengar tentang satanik ini tadi, maka dia berbicara tentang satanik. Persoalannya sesuai dengan sejauh mana dia berpikir. Dia kan masih percaya tentang adanya kegaiban, maka satanik yang dia gambarkan adalah satanik yang artinya sosok. simbol-simbol ini sebagai sosok atau sebagai entitas. Ya sementara sejarah itu sendiri menyatakan bahwa orang-orang yang berlaku sebagai memperlakukan diri sebagai satanisme justru bukan orang penyembah setan. Contoh gini, Kan begitu. di dunia medis ada orang yang percaya obat, ada yang tidak percaya obat. Oke. Bagi kaum percaya obat, simbol farmasi itu ular, bro. Di Ya, gelas. oke. Itu simbol apa? Simbol kundalini. Sains. Saya. Simbol sains. Simbol sains tentang pengobatan yang dulunya ngeracik ahli sihir. Yang dianggap ahli sihir. Dia nggak ahli sihir karena Ya. mampu menyembuhkan sekarang penyakit. Gitu. Sekarang gini, kita kembali ke konsep apa yang pernah yang artinya yang tadi disebutkan oleh Profesor Hendra bahwa ketika orang menggunakan kartu tarot itu dianggap sihir. Oke. Kenapa dianggap sihir? Karena memang itu akan bekerja seperti sebagaimana orang-orang yang percaya gaib itu akan bekerja seperti sihir. Tapi ketika orang yang memahami tentang psikologi, Cara kerjanya. tentang artinya tentang konsep-konsep sugesti, Iya. nah itu bekerja kan sebagai sugesti. Artinya kan ketika kita mengatakan bahwa artinya ini orang tersebut sebagai orang yang akan beruntung, maka dia tersugesti sebagai orang yang beruntung. Nah, inilah perbedaan artinya dalam menangkap ini tadi. Nah, ketika artinya zaman dulu ketika orang langsung menuding ini arti Tukang ahli sihir, bisa ngobatin. segala macam. Nah, zaman dulu orang yang kena wabah virus pun itu dianggap oleh korban sihir. Betul. Orang kena sakit lepra, kena Dianggap sihir. Ya cuman kan pada ini Di zaman era pada waktu itu itu, sesuai di dengan zaman sejarah di itu. zaman itu ya. Iya. Sesuai sejarah di zaman itu kan masyarakat itu membenci ahli sihir, kan begitu kan konsepnya. Nah, kemudian isu inilah yang dipakai oleh pihak gereja untuk membasmi Orang-orang yang tidak disukai. orang-orang yang tidak disukai satanisme tadi. Orang-orang anti dogma. Orang-orang katakan orang anti dogma. Di luar ini mereka. Ya, mereka kan mengatakan itu mereka penyembah setan atau satanisme kan. Padahal mereka sendiri yang antitesisnya pada gereja itu kan tidak menyembah setan. Ya, kan mungkin profesor tahu artinya bahwa sejarah itu sudah mencatat ada begitu banyak ilmuwan yang harus mati. Dibakar atau dihentikan Ya. aktivitasnya atas nama dia disebut sebagai ahli sihir ini Otoritas tadi. tertentu. Gitu. Jadi Gitu. sebetulnya itu masalah kekuasaan. Saat ini porsi kekuasaan sains dan porsi kekuasaan agama relatif seimbang Untuk di beberapa wilayah. di beberapa wilayah. Ya Tapi kalau misalnya di Indonesia belum bisa belum seimbang. bisa dia betul. nggak akan seimbang. Di Timur Tengah juga belum bisa Iya. seimbang. Nah, yang sudah seimbang adalah di negara-negara maju seperti Eropa. Di Mereka Jepang aja betul- belum seimbang. Makanya bisa artinya saat ini mereka udah bisa memisahkan otoritas agama dengan otoritas negara. Iya, Yang disebut sekuler. negara sekuler. Nah, Karena mereka udah paham nih, ini bahaya nih. Iya kan? Bahaya artinya ketika agama mampu mencampuri otoritas raja. nah iya. ini kan juga terjadi. Otoritas pemimpin kenegaraan, baik Terjadi. itu raja maupun presiden Ini atau Nun Sewu apapun, ya. atau Nun Sewu pembicaraan kita juga mempertanyakan konsep habaib.
Nah, Saya karena belum mau ke sana oke, sebenarnya. kita ke sana aja langsung. Ya Habaib udah. mengklaim bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Dari klan Ba'alawi. dari kan Mbak Alawi. Nah, Tetapi kemudian sains mempertanyakan, coba tes DNA. Nah, ketika tes DNA membuktikan tidak, reaksinya apa? Nah kalau zaman dulu itu bisa dikatakan Ya, sihir. bagaimana? Sebentar, Lu main sebentar. sihir lu. Gitu. Bukan, sebentar. Dari mana ini kan tadi kan saya ingin membuktikan ya kalau memang benar-benar itu tes DNA lah. Nah, DNA Nabi Muhammad itu diambil dari mana? Bukan dari ada teknik checking DNA berdasarkan wilayah kan. Iya. Oh. Unsur persentase. Unsur persentasenya. Oke. Contohnya Ya, kalau itu persentase gua sepakat. ternyata mereka lebih cenderung Persia ketimbang Arab. Ya. Banyak mungkin lebih banyak Mongolnya. Ada Yamannya, ada Cinanya, ada Jawanya. Oh, gitu. Jadi di mana nih sebetulnya kliknya tuh di mana? Dan sudah terjadi itu tes DNA itu. Ya, makanya itu konflik kan Makanya di Indonesia kan. apapun yang dikaji secara rasional dan sains zaman dulu sihir. Atau mereka memusnahkan informasi tersebut untuk supaya tidak meruntuhkan apa yang mereka Kekuasaan bangun, gereja. maka dia menggunakan otoritas bahwa ini sihir. Itu difilmkan oleh Tom Hanks dalam film Da Vinci Code. Ya. Nah, Ya, gue nonton Iya. juga tuh. sampai di situ terjadi. Kalau kita nonton, kalau gue sebagai andai kata film itu berbicara dalam konteks Islam, udah dibakar tuh film. Iya. Karena film itu menyatakan bahwa Nabi Isa atau Kristus itu punya anak. Di film itu ya. Iya, di akhir cerita, anak itu. perempuan itu si Sofi, namanya Sofia, jalan di atas air. Coba artinya pihak-pihak ini tadi mereka menggunakan dengan argumen-argumen tidak Betul. melakukan artinya semacam Pembuktian tindakan saintis. radikal. Mereka Ya. tidak melakukan Pendekatan secara dengan radikal. pembuktian. Nah, saya bukan menonton filmnya Da Vinci Code. Saya membaca artinya bukunya yang ditulis oleh Dan Brown. Ya. Ya, Nah, ya. itu sebenarnya lebih detail lagi tentang itu. Lebih frontal lagi kan? Ya artinya lebih detail lagi. Kenapa? Karena di sana artinya dia bisa menceritakan secara detail kan. Berbeda kalau di film kan durasi. Dipotong-potong lah. Iya, ada banyak momen-momen yang memang tidak bisa dimunculkan. Nah, sekarang yang jadi zaman sekarang yang jadi praktek sihir itu ramalan cuaca. Tapi kan itu kan ilmu juga berarti. Iya, kan. sekarang jadi sains. Jadi sains Ya. jadinya. Tapi tokoh sihir yang paling hebat sepanjang sejarah Isaac Newton. Dia menemukan teori gravitasi. Gereja ngamuk. Kok Tuhan mekanis ya? Tuhan kan maha berkehendak. Nah, Mau apel itu jatuh ke bawah atau lari ke langit ya kehendak Tuhan. Kata Newton kagak bisa, ada hukum yang mengatur itu. ya. Nah, oleh kita yang dalam frame agama Islam kita menyebutnya sunatullah. Ya. Kehendak Allah itu adalah hukum Sunatullah. alam gitu. Ya, Itu itu kan sekarang. Sekarang, dulu kagak. Kagak ya dulu. Dilawan. Artinya begini, ada begitu banyak hal yang sebenarnya sudah terbuka oleh sains. Satu, ada begitu banyak. Zaman dulu kan tidak ada yang namanya ilmu jantung. Ketika orang mati karena penyakit jantung itu dianggap ajal, udah kehendak Tuhan. Nah, sekarang oleh ilmu pengetahuan ketika jantung ini bisa dipasang ring, umurnya diperpanjang. Main sihir lu. Kembali lagi pada Kan mensir tadi. diperpanjang dong. Ah. Artinya kan kalau dulu kan tidak bisa diperpanjang, orang yang kena jantung ya udah selesai gitu loh. Nah, melalui sains artinya saat ini jantung masih bisa diutak-atik dikit pakai ring. Ini juga yang ditulis oleh artinya Noah Harari ya, Tuh. bahwa tentang konsep homo deus. Kenapa? Karena untuk memperpanjang umur atau menjadi immortal ini bukan sesuatu hal yang tidak mungkin. Hanya saat ini ada memang yang mekanisme yang belum diketahui saja. Nah, sebagian besar hal-hal yang dianggap yang belum diketahui sekarang sudah mulai diketahui. Iya. Tentang bagaimana artinya cara kerja sel-sel tentang artinya ini bagaimana terjadi peremajaan segala macam ini. Artinya untuk menjadi immortal itu tinggal menunggu waktu menurut konsep Noah Harari. Nah, sekarang yang lebih ribet kita nih yang duduk di bangku spiritual dianggapnya ahli sihir, Bro.
Yang angkat siapa dulu? Hah? Yang Mereka yang orangnya- punya kekuasaan. Nah, mereka yang duduk nyaman, Ah, nyaman yang mungkin akan terganggu otoritasnya, akan melihat orang spiritual itu gampang aja. Oke, kembali kepada satanisme tadi ya. Hmm. Terlepas apakah kemudian satanisme itu diberikan oleh pihak gereja sebagai antitesis mereka bahwa mereka adalah yang melawan gereja, padahal mereka sebetulnya bukan apa namanya? Bukan itu. Bukan itu gitu ya. Itu hanya katakanlah bentuk yang diberikan Perlawanan. gereja supaya masyarakat itu membantu gereja ya, berpihak pada gereja. Oke. Gue ingin tanya, Bro. Apakah memang ada praktek-praktek persembahan setan atau menyembah setan seperti yang Mongol katakan tadi, Dad? Oke, di Jakarta ada satu gedung ya. Saya tidak usah cerita, tapi gedung ini tempat dulu bapak saya kerja. Oh, Saya tidak perlu nyebut, nanti ketakutan. oke. Tapi Orang-orang kalau suatu Belanda- saat kita melakukan ritual di sana. Nah, Boleh. boleh. Gedung itu oleh orang-orang Belanda disebut Aduhstad. Gedung setan. Berarti orang-orang yang maaf tahu ini mungkin tahu gedung yang mana itu maksudnya. Yoi. Jadi letaknya adalah ini kedutaan besar Amerika. Nah, itu disebut. Gue nggak nyebut gedung Nggak ya. menyebut nama gedungnya Iya. maksudnya, sama tapi aja kalau udah arahnya udah ini. Ini gedung Saya udah bisa menggambarkan rumahnya lokasinya. rumahnya duta besar Amerika di kiri. Warna apa? Di sebelah kanan itu adalah rumah resmi Gubernur DKI. ya. Di belakang itu ada sebuah rumah ibadah. Di tengah itulah Aduhstad. Oke. Nah, kenapa dia di Adusta itu ada apa? Kan di gedung itu ada praktek-praktek Freemason. Ya di Indonesia pernah ini Freemason. Betul. Dan itu kan dan sebelum- dan dan, ya, dan sebelum konfigurasi menteng Ya. mulai dari ujung Manggarai sampai ujung Monas itu Itu. menggambarkan mata Horus. The Eye Makanya of salah Horus. satu artinya makanya ini apa Monas pun disebut-sebut sebagai simbol bagian dari Freemason. Mason dan Freemason. Illuminati gitu. Gitu. Dan ternyata juga gitu ya, ada kecurigaan bahwa ada fitnah Mhm. sampai Bung Karno bilang, gue tuh Muslim loh. Yang mana Dalam kenapa? hatiku, Soekarno itu adalah 100% Islam. Bung Karno sampai statementnya kayak begitu. Untuk menganulir pikiran-pikiran orang bahwa Dia dia berada sekuler. di bagian dari ini, bagian dari Bagian dari sistem Freemason. sekularisme. Freemason produknya sekularisme, Illuminati produknya sains. Antara demokrasi sains sejalan. Oke, Nah. sebentar Bu, lu kan belum menjelaskan tentang Freemason tadi. Bukan satanik. Iyalah, apakah mereka benar-benar menyembah setan, satanik yang dibenarkan yang apa namanya di Atau saya yang jawab. sesuai yang dipikiran orang luar sana, Bro. Prakteknya gini. Praktek realnya membuat Karena ini pentagram. berhubungan antara Freemason, Illuminati, Ah, satanik itu berhubungan. berhubungan Dibikin memang. pentagram. Oke. Simbol setan tuh pentagram. Lilin itu dipasang 5 penjuru. Oke, Membentuk pentagon. oke, ya. Kalau bisa dibayangkan agak tidak enak gitu. Bentuk konfigurasinya itu seperti Star of David, bendera Israel. Ya, Lilin itu dipasang konfigurasinya gitu. ya. Di tengah itu ada orang yang diyakini bisa dirasuki oleh sebuah entitas yang bisa menjawab persoalan-persoalan yang paling pelik pada saat tertentu dan itu. Di Robot. Jakarta Selatan ada lojinya Freemason. Oke, gua potong dulu. Tadi kan lu pengen ngomong tentang Freemason ini tadi dan satanik hubungannya bagaimana coba? Jadi gini, penilaian tentang satanik itu masih kembali ke statement awal saya bahwa kalau ritual-ritual itu ada. Artinya ritual orang menyembah setan itu ada. Ya mungkin Mongol melakukan hal itu di zaman dia, Oke, ya kan? Oke. Yang jadi persoalan ketika berada dalam kondisi ritual-ritual itu, mekanisme sistem tubuh yang disebut dengan cara kerja hipnosis akan memunculkan sensasi keberadaannya. Oke. Makanya ada sebagian, artinya orang-orang yang percaya, artinya penganut konsep Keberadaan satanik tadi. mengakui keberadaan si setan Mm-mm. tersebut. Nah, bagi orang-orang yang memang berada di dalam lingkungan, artinya top level dari satanik Kesadaran itu, yang lebih tinggi ya, lah artinya mungkin. top level.
top level ini mereka menyadari kalau artinya kan kalau top level ini berarti orang yang udah memahami hakikat. Udah memahami hakikat cara kerja dari hal ini. Mereka bisa saja memanfaatkan dari berbagai ritual dengan konsep-konsep hipnosis sehingga menimbulkan berbagai kesaksian tentang keberadaan artinya ini simbol-simbol tersebut dalam bentuk entitas, tapi top level mengetahui bahwa itu cara kerjanya. Sama seperti kita kalau Kerja-kerja pikiran, melakukan ritual bahwa nanti kita akan menghadirkan ini. Kan pada kita sebagai berdiri sebagai top level tahu persis bahwa ini adalah bagaimana artinya ini kehadiran tersebut atau penampakan tersebut atau sensasi yang dirasakan ketika melakukan ritual, bahwa itu dimunculkan memang artinya dengan konsep yang kita sebut mekanisme sistem saraf dalam memunculkan sensasi. Ya. Tapi ya gimana ya, orang suka sensasi sih. Ya memang persoalannya satu, jawabannya Prof, orang ini hidup di dalam kondisi sensasi. Betul. Jadi saat ini pun apa yang kita rasakan ini kan bagian dari sensasi. Makanya pikiran itu kan memang cara kerjanya cuma dua kan, sugesti, tersugesti dan mensugesti. Nah kedua ini kan yang melahirkan sensasi, yang memunculkan sensasi dan kemudian yang berada dalam sensasi. Kita bisa bicara gitu karena kita praktisi, bro. Iya. Ya artinya, kita praktisi ya. Ya artinya gini. Makanya ada istilah saya sebut top level tadi. Nah, top level lah yang memanfaatkan berbagai fenomena ini untuk berbagai kebutuhan. Ketika kebutuhannya untuk kebutuhan kebaikan, membangun masyarakat yang madani, maka dia akan berbuah sebagai masyarakat yang madani. Tapi ketika kebutuhannya artinya untuk sebuah kekuasaan dan bisa untuk menghancurkan sesuatu, mereka bisa juga menggunakannya untuk menghancurkan sesuatu. Jadi kayak gue dengar seperti konsep konspirasi nih. Ya memang konspirasi. Apa bisa berdua begitu kali ya? Atau yang gua apa? Iya. Oleh karena itu pembuat konspirasi disebut tukang batu. Iya. Freemason. Mason itu artinya batu. Batu yang ditata bebas. Tapi bentuk batunya ujung-ujungnya piramid. Itu jadi simbol yang ada di duit $1. Top level. Nah, top levelnya itu mata satu. Dajjal tadi, les paribus lihat unum. Ilmu pengetahuan. Simbolnya dolar, warnanya hijau. Makanya kalau segitunya dia. Nah, kembali kepada satanisme tadi. Tapi di Nusantara sendiri ya, ada budaya-budaya Nusantara itu ada yang menurut kebanyakan orang tanda kutip memang benar-benar menyembah setan. Misal seperti budaya Bali ada yang disebut dengan leak. Kemudian seperti budaya yang di Kalimantan apa disebutnya itu yang kepotong kepala doang yang puyang itu kayak gitu tuh. Nah menurut pendapat lu gimana tuh? Gue pernah ke Mentawai ya. Di Mentawai itu dukun Mentawai namanya Sikere. Sikere kalau mau ngobatin dia memanggil roh-roh hutan. Sehingga ada bagusnya, ada filsafat bahwa selama ada hutan, gue berkuasa. Kata si Kiri tadi. Iya. Kalau hutan jadi kelapa sawit, bos kelapa sawit yang berkuasa. Gitu. Iya, nah itu benar kan? Yang tadi lo statement sempat terlintas bahwa konspirasi itu bisa kita buat. Gitu loh. Oh iya dong. Iya. Teknik membuat konspirasi, gue nggak sanggup. Hanya orang-orang yang ada punya mastermind itu bisa membangun konspirasi gitu. Datang ke sini ke Seperti Indonesia kita berkonspirasi. Ya inilah nanti yang akan kita buat nanti dia. Tidak, saya memahami teknik itu. Artinya saya memahami teknik itu, memahami bagaimana artinya cikal bakal dari konspirasi, cikal bakal dari artinya Lia Eden sendiri, terus cikal bakal dari apa Sunda Empire itu kan cara kerjanya cuma sebenarnya sama, gitu loh. Nah, untuk ketika orang percaya dengan gaib, maka yang digunakan adalah hipnosis. Ya kan? Ya. Nah, orang-orang yang sebagai kalau di ini yang berani bersaksi adalah orang-orang yang sugestif ekstrim dan tipe visual. Kenapa? Karena ini yang berpotensi untuk bisa dihipnosis sehingga melihat penampakan. Ya.
gitu. Nah, orang yang berada dalam kondisi bisa melihat penampakan ini berani bersaksi, dan berani artinya bersaksi dipotong leher bahwa dia melihat sebenarnya. Nah, sebagian besar dari mitos-mitos, sebagian besar dari hal-hal yang berhubungan dengan kegaiban ini munculnya dari moncong-moncong itu. Moncong-moncong yang sugestivitas tadi. Iya. Ya, persoalannya kalau zaman dulu ya. Dianggapnya sihir. Bukan zaman dulu. Orang kan belum mengenal namanya dengan adanya istilah. Kan setelah Dajjal keluar bahwa itu dinamakan halusinasi. Nah, zaman dulu kan belum ada istilah halusinasi. Apapun yang terjadi ketika orang dalam kondisi halusinasi itu bisa dipercaya. Tapi jangan sekarang. Semenjak konsep halusinasi yang dimunculkan oleh para Dajjal ini sudah mulai terbuka. Mulai Terbuka lah. Ya, jadi lebih vulgar kan? Ya. Sehingga sekarang kalau kita mengatakan kita melihat ini Yesus atau kita melihat sosok atau apa segala macam, kan orang pasti ngomong, itu halusinasi. Harus divalidasi dulu kan? Ya, halusinasi. Iya. Gitu. Saya bisa aja artinya ketika saya melakukan ritual, saya mengatakan saya menyembah ini, atau saya melihat ini, saya melihat itu. Atau saya katakan ketika saya dalam ritual saya melihat Nyimas Purbasari dan Lanjarsari. Tapi bagi orang ini akan dikatakan halusinasi. Kenapa? Karena udah ada konsep halusinasi. Nah, tapi itu bekerja kan? Ya, bekerja dalam Duit kehidupan. halusinasi ya, beda Bukan, maksudnya begini. Ini ada 10.000-an. Duit itu halusinasi, orang kertasnya sama. Iya enggak, bukan. Maksud gua begini. Gue coba loh tadi. Konsep si Puyang tadi sama si Lea tadi itu kan bekerja. Bukan, yang gampang gini, gue beli rokok. Duit gue 2.000 perak, gue pengen beli gudang garam sebatang harganya 2.500. Duit 2.000 itu gue insert 500-nya ntar ya. Jawabannya apa? Ya udah. Kenapa nggak sebungkus? Berarti halusinasi ya? Kalau mau ngutang, Pak, sebungkus kalian. Jangan ngutang gopek. Terus? Dapatlah gue sebungkus. Gue tadi sore balik nggak ditagih. Itu yang disebut contoh biang duit. Ada yang biang duit jualannya 5 juta, 10 juta. Konsepnya ngutang. Bagaimana hipnosis berlaku supaya ngutangnya diterima gitu. Ya. Dan itu sering dikerjain kalau orang ngeredit rumah. Bagaimana ngapus blacklistnya BI? Bagaimana ngapus blacklist kredit card? Ya ini berkembang lah. Oke lah, kayak gitu dah. Kembali ke cerita tadi, maksudnya begini. Sama lah konsepnya segitu-gitu dah. Oke lah. Maksudnya begini tadi, si penyembah setan tadi yang berdasarkan budaya tadi itu, kalau menurut kalian berdua, Dedi, tentang hipnosis itu ya, lu juga lebih bekerja karena ada hipnosisnya kan, tapi itu bekerja. Bekerja untuk untuk katakanlah untuk menjahati orang tertentu misalkan, hingga kemudian banyak yang terjadi di sana. Di Kalimantan sana, orang hamil yang anaknya hilang tiba-tiba hingga menjadi anak mau ini dulu. Artinya kalau yang seperti itu, aku artinya sedikit mau berpendapat. Oke. Ya kan, kalau itu aku tidak berani mengatakan bahwa itu bekerja seperti itu. Bukan begitu. Bukan begitu, artinya ya kalau itu bekerja seperti itu, kita tidak perlu menciptakan nuklir. Buat apaan juga? Iya, bagus kita memperdalam ilmu itu.